Asli cuy, memang kedunguan Nandar ini gak ada habis-habisnya. Dan gimana ya, gak ada malunya cuy. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal Nandar. Udah lama banget saya nggak bahas soal Nandar. Kayaknya sepi-sepi aja tuh anak. Tapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik dari dirinya, yang mana seperti biasa tidak ada konsistensi dalam setiap argumentasi, setiap statementnya, terutama ketika berbicara tentang Kristen. Satu kali dia mengambil nubuatan dari kitab Wahyu, tapi satu kali dia juga menghina kitab Wahyu yang katanya itu nggak asli guys. Dan ini memang menunjukkan betapa dungunya dia, karena tidak bisa konsisten pada satu pendirian atau konsisten pada satu kebenaran. Kan ya memang begitu ya, kalau ada untungnya kepentingannya dia langsung pakai aja tuh kitab. Tapi kalau misalnya nggak ada keuntungan buat dia, langsung aja dihina-hina tuh kitab. Mari kita langsung aja dengar videonya supaya kita bisa langsung meluruskannya. Tidak ada di dalam Injil manapun bahwa Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Lalu terdapat di mana saudara? Di dalam kitab Wahyu. Apa kitab Wahyu? Searching aja apa kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang dikarang. Oh, dikarang terlalu panas mungkin hati mereka. Oke lah. Kitab Wahyu ini ditulis bukan oleh Yesus. Bahkan Yesus ketika kitab Wahyu ditulis sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam masa pengasingan. Lalu bagaimana kita percaya bahwa itu ucapan Yesus, orang Yesus yang sudah tidak ada, dan itu karangan tulisan oleh si Yohanes, di mana kitab Wahyu ini adalah salah satu-satunya kitab yang terdapat di dalam Bible yang kemudian susah untuk dipahami. Oke, sampai di sini paham ya? Ada beberapa poin yang kita bisa lihat dari Nandar. Yang pertama, katanya tidak ada satu statement yang dikatakan oleh Yesus bahwa dirinya adalah Alfa dan Omega. Nah, yang kedua, dikatakan bagaimana sebenarnya kitab Wahyu itu bukan ditulis oleh Yesus, tapi dikarang oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam masa pengasingan. Kita lihat bagaimana dia sebenarnya mengerti bahwa ini bukan ditulis oleh Yesus. Ya jelas, gak mungkin ini ditulis Yesus, karena kitab Wahyu itu ditulis sekitaran tahun 100. Yesus sudah naik ke surga, iya kan? Dan itu ditulis memang oleh Yohanes di Pulau Patmos. Tapi apakah hal ini menunjukkan bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang menulis tentang Yesus dan tidak ada statement atau perkataan dari Yesus? Bahkan dia mengatakan bagaimana kitab ini tidak gampang untuk dimengerti. Kita langsung aja ke ayatnya ya. Dalam Wahyu 1 ayat 1 dikatakan di sini, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi kitab Wahyu ini adalah wahyu yang diberikan oleh Yesus kepada yang namanya Yohanes muridnya. Jadi bukan Yesus mengatakan secara langsung ketika dia masih dalam kondisi fisik atau tubuhnya mengatakannya kepada Yohanes, tetapi dalam kondisi di mana Yesus ini telah mewahyukan. Dia berbicara di dalam pewahyuan yang diwahyukan kepada Yohanes ini. Paham ya sampai sini ya? Dan yang diwahyukan Yesus ini adalah sesuatu yang akan terjadi suatu saat nanti. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagia setiap orang yang percaya kepada tulisan Yohanes ini, karena ini berisi wahyu yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di tatanya.
Kita lanjut ya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Sekali lagi diulang di sini, dan dari Yesus Kristus yang memberi kesaksian, yang artinya menyatakan wahyu ini kepada Yohanes. Dia 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Kemudian Yesus mengatakan di ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di sini jelas mengatakan bahwa Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Memang dia pada waktu itu dia sudah terangkat ke surga, tapi dia mengatakan ini dalam pewahyuannya kepada Yohanes. Sekarang kita akan bahas sesuatu yang lebih aneh lagi dari statementnya Nandar nih. Kita lihat bagaimana dia dalam statement tadi, video yang pertama itu dia mengatakan bahwa wahyu itu kitab nggak jelas, ditulis sama Yohanes, dikarang sama Yohanes, dan tidak ada perkataan Yesus. Sekarang bos Nandar ini dia kutip ayat ini untuk menunjukkan bagaimana wahyu menubuatkan tentang nabinya Nandar. Konyol nggak cuy? Kocak banget kan? Kita langsung dengar videonya. Wahyu 3 ayat ke-14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Di sini V-nya kecil. Firman dari Amin, ya, saksi yang setia dan benar. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di opening statement, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Al-Amin atau Ahmed atau Emunah, ya, hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, di ayat ini dijelaskan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang kafir sendiri. Tuh kan, dia kutip kitab Wahyu untuk menubuatkan nabinya katanya. Kutipannya lagi dikatakan di situ Amin, katanya itu adalah Amin itu satu-satunya gelar yang dimiliki oleh nabinya Nandar, dan yang memberi gelar adalah orang Kristen. Dar kapan Kristen memahami ayat ini sebagai petunjuk tentang datangnya nabinya Nandar? Pernah nggak? Ada nggak teman-teman dengar di gereja ada khotbah tentang ini, tentang nubuatan nabinya dari kitab Wahyu? Nggak ada gitu loh. Kita langsung cek ayatnya ya. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini ditulis tahun 100, pewahyuan kepada Yohanes ini sekitar tahun 100, di mana Yesus tadi kan yang menubuatkan atau yang mewahyukan tadi di pasal pertama siapa? Yesus kan. Yesus mengatakan kepada Yohanes untuk menulis kepada jemaat Laodikia. Apakah di situ ada Muhammad atau nabinya Nandar? Enggak ada kan? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Apakah ini yang menyuruh adalah nabinya Nandar? Enggak kan? Yang menyuruh siapa? Yesus. Inilah firman dari Amin. Firman dari Amin. Apakah firman ini dari nabinya Nandar ataukah firman ini dari Yesus? Menurut kalian yang mana? Dari siapa? Kalau bagi saya ya dari Yesus, bukan dari nabinya Nandar. Karena nabinya Nandar pada waktu itu belum hidup. Nah, 500 tahun setelah tulisan ini ada baru lahir kan dia tuh, dari itu baru lahir kan. Nggak mungkin pada waktu Yohanes ada tahun 100 nabinya Nandar datang dan memberi wahyu kepada Yohanes. Nggak mungkin. Tetapi yang berfirman di sini adalah ya Yesus. Apakah nabinya Nandar bisa berfirman seperti Allah? Kan nggak bisa. Yesus yang adalah Allah bisa berfirman dan berfirman kepada Yohanes. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dari sini aja udah jelas bahwa ini bukan untuk nabinya Nandar.
Apakah yang dikatakan amin itu adalah nabinya Nandar? Enggak lah. Yesus itu disebut sebagai ya dan amin di dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kebenaran. Dia adalah amin itu sendiri. Dia yang adalah tidak ada kesalahan di dalamnya. Tapi di sini di Nandar klaim bahwa kitab Wahyu ini bernubuat tentang dia. Wah. Bernubuat itu bukan dari amin, akan datang amin, harusnya gitu dong. Kayak ayat ini kan, harusnya dia mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman tentang amin, suatu saat akan datang. Itu boleh. Tapi ini kan, inilah firman dari amin. Berarti bukan menubuatkan, tapi berasal dari amin. Ya mudah-mudahan makin cerdas lah Mas Nandar. Jangan terus-terus mempertontonkan kedunguan macam-macam itu. Konyol kalinya itu. Please deh. Belajar katanya, belajar baik-baik. Ibrani katanya ngakunya. Ya jatuhnya cuman kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Terus carilah kebenaran. Jangan baperan mulu, nggak ketemu kebenaran kalau cuman baper mulu kerjaannya. Sampai jumpa sekali lagi dari saya Luis Prasetyo. God be with you all.